Hai, selamat datang di section ketiga. Di section kali ini kita akan membahas bagaimana cara memonetisasi pilihan karir yang sudah kita pilih selain menjadi dokter. Memonetisasi bidang kreatif dalam sektor medis bisa sangat-sangat bermanfaat seperti yang sudah pernah saya bahas di section sebelumnya. Mengapa bisa sangat bermanfaat? Karena kita menggabungkan kreativitasan kita di dalam keilmuan kita sebagai dokter dan dapat memberikan tambahan pendapatan bagi kita. Berikut adalah beberapa cara yang dapat kita lakukan yang bisa saya sharingkan berdasarkan pengalaman saya. Pertama adalah pembuatan konten edukasi. Suka tampil di depan kamera atau berani untuk tampil di depan kamera dengan berbagai macam kreativitasan yang dimiliki? Inilah waktu yang tepat untuk kalian mulai record yourself dan pastikan konten-konten yang di-record adalah konten yang relate dengan kehidupan sehari-hari seorang dokter atau seorang tenaga kesehatan di Indonesia. Dan pastinya kunci dari kesuksesan sebuah konten adalah sebuah konsistensi. Jadi pastikan kalau misalnya teman-teman memiliki waktu lebih dan juga memiliki passion di bidang ini, setiap harinya ada satu konten yang di-up sehingga Instagram ataupun platform-platform lain dapat melihat konsistensi teman-teman dan dapat menaikkan video teman-teman di barisan paling atas. Dan bila kalian sudah menekuni ini cukup lama dan kalian sudah memiliki target pasar kalian, jangan sungkan-sungkan nih untuk mengajukan kemampuan kalian ini ke berbagai macam platform medis yang tersedia nih di sekitar kita. Karena dengan kemampuan kita sebagai content creator atau sebagai yang memiliki ide-ide terhadap konten-konten tersebut, itu akan dipakai sebagai jasa untuk branding terhadap platform tersebut. Pilihan kedua yaitu menjadi seorang MC atau moderator dan juga event organizer. Memiliki latar belakang menjadi seorang dokter dan juga memiliki kemampuan public speaking yang baik adalah satu paket lengkap nih atau satu keunggulan yang dapat kita berikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Karena kondisi kita sebagai seorang dokter dan juga mampu menjadi seorang MC akan menambah nilai plus kita dan juga bisa menjadi sumber pendapatan bagi kita. Tentunya untuk memulai hal seperti ini harus diawali dengan hal-hal yang kecil dulu. Seperti misalnya aktif menjadi MC atau moderator di acara-acara kampus atau di organisasi-organisasi kampus. Kemudian kita bisa mulai merambah ke komunitas-komunitas di luar kampus, bahkan mungkin bisa sampai ke tempat ibadah atau tetangga ataupun lingkungan tempat kita tinggal. Nah, kemampuan serta pengalaman yang sudah dipupuk sejak awal ini itu menjadi sumber yang sangat baik bagi kita untuk kedepannya. Tentunya hal-hal ini sangat dibutuhkan bagi pihak-pihak luar ataupun perhimpunan ataupun juga platform-platform yang membutuhkan seorang MC dan moderator yang mengerti topiknya karena kita memiliki latar belakang sebagai seorang dokter. Yang ketiga adalah pilihan karir menjadi seorang desain grafis ilustrasi medis. Bagi teman-teman yang memiliki kemampuan untuk mengoperasikan aplikasi ilustrasi dengan baik dan juga jiwa seni yang tinggi, kalian bisa salurkan ini menjadi jasa desain grafis. Dan ini sangat-sangat dibutuhkan di era digital saat ini. Bisa berupa kemampuan dalam membuat infografis tentang kondisi kesehatan atau medis saat ini, ataupun kebutuhan-kebutuhan dalam acara medis yang sudah tersedia. Nah, ini bisa dijual kepada penerbit, klinik, rumah sakit, ataupun platform yang sudah ada sebagai konten digital. Tentunya pilihan karir ini harus selalu dibarengi dengan konsistensi dan juga passion di dalam pelaksanaannya. Apabila teman-teman sudah memiliki passionnya, sudah ada opportunity-nya, tapi tidak konsisten, sama saja nol. Jadi ini harus menjadi sebuah paket lengkap dan juga dengan latar belakang kita sebagai seorang dokter akan menjadi personal branding yang sangat-sangat baik untuk pilihan karir ke depannya. Saya harap setelah teman-teman mengikuti section terakhir ini,
teman-teman boleh semakin yakin dengan banyaknya pilihan karir sebagai seorang dokter, tapi tidak harus hanya menjadi seorang dokter. Dan juga jangan lupa untuk mencapai titik tersebut ada berbagai macam proses dan juga alur yang harus diikuti, serta kemampuan, konsistensi, dan juga keberanian. Saya Dr. Yocha Bangun, terima kasih sudah mengikuti kelas saya. Sampai jumpa.